Permata TV YouTube Indonesia untuk kesekian kalinya mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak, bertabur hikmah kehidupan tiada taranya dengan judul Istana yang Suram. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-15. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Raden Ayu Kuda Narpada pun kemudian mengajak Inten Prawesti masuk ke dalam biliknya setelah mereka berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Raden Kudarupoko. Ketika Raden Ayu Kuda Narpada telah hilang di balik pintu biliknya, maka Raden Kudarupoko dan Panji Surawilogo yang masih sangat letih itu pun pergi ke belakang diikuti oleh Nyi Upih pula. Mereka akan membersihkan diri dari luka-luka mereka. Aku akan merebus air, Raden, berkata Nyi Upih. Terima kasih, Nyai, sahut Raden Kudarupoko. Di manakah anak-anakmu, Nyai? Mereka di dalam biliknya, Raden. Raden Kudarupoko sempat menjengukkan kepalanya ke dalam bilik Pinten. Dilihatnya Pinten tidur menelungkup sambil menyembunyikan wajahnya di antara kedua tangannya. Sementara di kolong pembaringan nampak kaki Sangkan yang ketakutan dan bersembunyi. Raden Kudarupoko tersenyum. Perlahan-lahan ia mendekati kedua anak itu sambil berjingkat. Kemudian tiba-tiba saja ia menepuk kaki Sangkan sambil membentak, "Ayo, tertangkap kau!" Sangkan terkejut bukan buatan, sehingga ia pun terlonjak. Karena ia berada di kolong pembaringan adiknya, maka Amben itu pun tersentak pula oleh hentakan tubuh Sangkan. Pinten yang ada di pembaringan itu tidak kalah terkejutnya. Ia pun kemudian meloncat dan berlari ke sudut ruangan. Sedemikian kecil hatinya, sehingga meskipun mulutnya terbuka, tetapi suaranya sama sekali tidak terdengar. Sangkan yang gemetar akhirnya berhasil keluar dari kolong pembaringan. Dengan wajah yang pucat dan mata yang terbelalak, ia memandang kepada Raden Kudarupoko. Terdengar suara tertawa Raden Kudarupoko. Panji Surawilogo yang menyaksikannya dari pintu bilik itu pun tertawa pula. Raden? Oh, jadi Raden Kudarupoko? Suara Sangkan terputus-putus. Kau memang pengecut. Raden Kudarupoko masih saja tertawa. Belum lagi kau disentuh oleh tangan penjahat itu, kau sudah mati membeku di sini. Tetapi ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Sementara itu, Nyi Upih telah berada di belakang Panji Surawilogo. Katanya, "Jika Raden menakut-nakuti anak-anakku, aku tidak mau merebus air." Raden Kudarupoko tertawa berkepanjangan, meskipun ia mencoba menahannya agar tidak mengejutkan bibinya di dalam. "Anakmu memang keterlaluan, Nyai. Aku mengerti bahwa Pinten menjadi ketakutan, tetapi Sangkan tidak boleh menjadi pengecut begitu. Jika aku dapat berkelahi seperti prajurit, aku tidak akan ketakutan," sahut Sangkan. "Kalau begitu, kau harus belajar. Kau sanggup?" "Siapakah yang akan mengajari?"
Biarlah Paman Panji, jika kelak aku dan Paman Panji pergi, kau dapat menjaga diri, atau kau dapat menjaga bibi, atau setidak-tidaknya menjaga biungmu. Aku tidak perlu dijaga lagi, Raden. Jika ada orang yang mau mengambil aku, biarlah. Aku memang menunggu orang yang mau berbuat demikian. Oh, kau ini, desis Raden Kudarupoko. Agaknya kau dan anak-anakmu memang mempunyai sifat yang turun-temurun, bodoh dan agak malas. Aku tidak mau merebus air. Baiklah, baiklah Nyai. Aku tidak akan mengganggu anak-anakmu lagi. Namun kemudian ia berbalik. Sangkan, jika kau mau, Paman akan benar-benar memberimu serba sedikit tuntunan olah kanuragan. Kau mau? Tentu Raden, aku akan senang hati sekali. Raden Kudarupoko mengangguk-angguk. Katanya, nah, dengan demikian, kau akan benar-benar menjadi seorang laki-laki. Sampai sekarang kau sama sekali tidak ada harganya. Jika kau memiliki sedikit pengetahuan dan ilmu olah kanuragan, maka kau akan mulai merasakan tanggung jawab bahwa kau adalah seorang laki-laki. Terima kasih Raden, jawab Sangkan. Tetapi berapa tahun aku harus belajar? Aku hanya akan tinggal di sini beberapa hari lagi. Jika tidak ada ketiga penjahat itu, sebenarnya aku sudah akan mohon diri. Tetapi karena itulah, maka aku harus tinggal di sini beberapa lama lagi. Sangkan mengangguk-angguk, tetapi nampaknya wajahnya membayang keraguan-raguan hatinya. Kenapa kau nampak ragu-ragu? Bertanya Raden Kudarupoko. Dahulu, aku pernah mendengar Raden, seorang prajurit Majapahit mengatakan bahwa mempelajari ilmu kanuragan diperlukan waktu bertahun-tahun. Tidak hanya bertahun-tahun, tetapi tidak akan berkeputusan. Maksudku, tidak akan ada henti-hentinya sampai akhir hayat, karena ilmu adalah semisal lautan yang tidak akan pernah kering, meskipun setiap hari disengat oleh panasnya matahari. Lalu, apakah artinya ilmu yang akan aku pelajari dalam beberapa hari saja? Hei, otakmu cerdas juga. Tetapi kau harus ingat, lebih baik yang sedikit daripada tidak sama sekali. Baik Raden, terima kasih. Tidur sajalah, aku akan membersihkan luka-lukaku. Raden Kudarupoko pun kemudian meninggalkan bilik itu. Setelah untuk beberapa saat ia berdiri di muka Pinten yang bagaikan membeku. Sambil menepuk bahu gadis yang ketakutan itu, ia berkata, "Minumlah agar kau menjadi tenang." Pinten menarik nafas dalam-dalam. Ketika Raden Kudarupoko sudah melintasi pintu, gadis itu tertatih-tatih berdiri. Aku hampir pingsan. Desisnya, "Tidur sajalah, tidak akan ada apa-apa lagi malam ini." Macam kau. Minumlah agar hatimu menjadi tenang. Lagakmu, tidur sajalah di kolong ambin itu lagi. Sangkan tersenyum, dilihatnya adiknya pergi keluar bilik untuk mengambil minum di dapur. Agaknya ia benar-benar ingin minum agar hatinya menjadi tenang. Sementara itu, selagi Raden Kudarupoko sibuk membersihkan lukanya, seseorang berjalan dengan tergesa-gesa ke istana kecil yang terpencil itu. Jauh di luar padukuhan ia melihat seekor kuda yang berlari di dalam kegelapan dan hilang di kejauhan. Sesaat orang itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun meloncat ke atas dinding di dalam kegelapan bayangan dedaunan. Beberapa saat lamanya, orang itu memperhatikan keadaan di sekitarnya.
halaman itu telah sepi. Tidak seorang pun yang berada di halaman itu. Dengan telinganya yang tajam ia mencoba untuk memperhatikan dengan setiap desir yang didengarnya. Namun akhirnya ia yakin bahwa tidak ada suara nafas seseorang. Dengan hati-hati, sosok tubuh itu pun meloncat turun. Dengan seksama ia memperhatikan bekas-bekas pertempuran di halaman itu. Sambil menarik nafas, ia berkata, "Pertempuran yang dahsyat." Akhirnya ia menemukan dua sosok tubuh yang terbaring diam. Dua sosok tubuh yang telah menjadi mayat. Perlahan-lahan ia mendekatinya. Ketika ia menyentuh mayat itu, terasa betapa dinginnya. Sejenak ia berada di tempatnya sambil memandangi istana yang nampak semakin suram itu. Tetapi istana itu pun sepi. Namun telinganya yang tajam masih menangkap suara seseorang di bagian belakang. Suara percakapan Raden Kudarupoko dan Panji Surowilogo dengan Sangkan dan Nyai Upi. Namun percakapan itu pun tidak berlangsung lama. Sejenak kemudian istana itu telah benar-benar menjadi sepi. Raden Kudarupoko dan Panji Surowilogo pun segera masuk ke dalam biliknya pula. Apalagi terasa badan mereka yang letih oleh perkelahian yang dahsyat di halaman. Sehingga dengan demikian mereka pun segera tertidur nyenyak. Namun demikian mereka sama sekali tidak lengah. Di pembaringan mereka tergolek senjata-senjata mereka. Betapapun nyenyaknya mereka tidur, tetapi ketika matahari siap untuk menjenguk di pagi harinya dari balik perbukitan, keduanya telah terbangun. Mereka pun kemudian membenahi diri masing-masing. Dengan tergesa-gesa, mereka pun kemudian keluar dari bilik mereka dan menghadap Raden Ayu Kudanarpoto yang juga sudah bangun dan duduk dengan wajah tegang di ruang dalam. "Maaf Bibi," berkata Raden Kudarupoko. "Aku tidur terlampau nyenyak, sehingga aku agak terlambat bangun." Hari masih sangat pagi, anak mas. "Bibi, kami berdua akan menemui Ki Buyut dan melaporkan apa yang telah terjadi. Kami akan minta bantuan 3 atau 4 orang untuk mengubur 2 sosok mayat yang masih ada di halaman, meskipun sudah aku singkirkan." "Silahkan anak mas," jawab Raden Ayu Kudanarpoto. Namun kemudian, "Atau untuk itu, apakah tidak lebih baik Sangkan sajalah yang pergi ke padukuhan?" "Biarlah kami berdua saja Bibi. Kami akan dapat menjelaskan apakah yang sebenarnya sudah terjadi." Raden Ayu Kudanarpoto mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Jika demikian, terserahlah kepada anak mas berdua." Raden Kudarupoko dan Panji Surowilogo pun kemudian mempersiapkan dirinya setelah mandi di Pakiwan. Tetapi ketika mereka siap untuk berangkat, rasa-rasanya ada sesuatu yang membuat mereka ragu-ragu. Karena itu, maka Raden Kudarupoko berkata, "Aku akan menengok kedua sosok mayat itu dahulu, Paman." Panji Surowilogo tidak mencegahnya, bahkan ia pun kemudian berjalan di belakang Raden Kudarupoko. Betapa terkejutnya kedua orang itu ketika ternyata bahwa kedua mayat itu sudah tidak ada di tempatnya. Keduanya bagaikan lenyap saja tanpa meninggalkan bekas. "Gila!" geram Raden Kudarupoko. "Siapakah yang bermain-main lagi dengan Kudarupoko?" Ia berhenti sejenak. Lalu katanya,
Paman, apakah kau melihat sesuatu? Panji Surowilogo kemudian melangkah ke tepi dinding batu. Ia melihat beberapa gores warna merah. Ternyata warna-warna merah dalam goresan itu adalah susunan huruf-huruf. Raden, katanya, cobalah baca tulisan pada dinding batu ini. Dengan dada yang berdebar-debar, keduanya pun mendekat. Dengan suara yang berat, Raden Kudarupoko berkata, "Darah." Tetapi Panji Surowilogo menggeleng. "Bukan Raden, tetapi Soga." Keduanya pun kemudian membaca tulisan yang tidak begitu jelas tergores di dinding itu. "Sungguh mengagumkan, tetapi tugas kalian belum selesai." "Gila!" Raden Kudarupoko menjadi marah. Dihentakkannya kakinya sambil mengepalkan tangannya. Siapakah yang akan mencoba kemampuan Raden Kudarupoko lagi? Sejenak mereka teringat orang yang semalam telah membantunya. Tentu orang itu tidak hanya sekedar membantunya tanpa pamrih. Tentu ada perhitungan tertentu yang memaksanya untuk berniat demikian. Apakah benar ia dari perguruan Kumbang Kuning? Bertanya Raden Kudarupoko. Aku tidak dapat memastikannya, tetapi ia adalah seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Ternyata bahwa salah seorang dari ketiga murid Guntur Geni ini dengan cepat dapat dikuasainya. Raden Kudarupoko menarik nafas dalam-dalam. Dilontarkannya tatapan matanya ke sekelilingnya, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu. Bahkan kemudian ia pun melangkah perlahan-lahan menyusuri dinding batu itu. Namun tiba-tiba saja langkahnya terhenti. Ia tertegun ketika ia melihat sesuatu di balik semak-semak. "Gila!" desis Raden Kudarupoko. "Paman, mayat itu disembunyikan di sini, kedua-duanya. Agaknya ini sekedar sebuah tantangan, Raden." Raden Kudarupoko menggertakkan giginya. Dipandangnya keadaan di sekeliling halaman itu. Tetapi halaman itu sepi. Di belakang terdengar suara sapu lidi. Sedang diperigi terdengar derit senggot tiba. Tentu anak muda yang telah mengobati anak Karangmojo yang terluka itu, Paman. Iya, yang duduk di pinggir jalan saat Raden berjalan-jalan dengan Putri Inten Prawesti. Iya, namanya Kidang Alit. Apakah benar ia dari perguruan Kumbang Kuning? Jika benar, maka adalah tidak mustahil bahwa ia dapat menyembuhkan anak yang dilukai oleh orang-orang terbunuh itu. Jika benar ia datang dari perguruan Kumbang Kuning, kita memang harus berhati-hati. Mungkin ia tidak seorang diri di padukuhan ini. Aku kira ia mempunyai kawan. Mungkin kawannya masih tersembunyi. Dan mungkin lebih dari seorang, tetapi sekelompok. Kedua-duanya mengangguk-angguk, seolah-olah keduanya bersepakat bahwa Kidang Alit datang ke padukuhan Karangmojo tidak hanya seorang diri, tetapi dalam sekelompok kecil. Sudahlah, Paman, kita akan memikirkannya kemudian. Sekarang kita pergi ke rumah Ki Buyut Karangmojo. Keduanya pun kemudian meninggalkan kedua mayat yang masih tersembunyi di balik rumbul. Mereka kemudian menganggap bahwa justru tempat itu agaknya lebih baik agar tidak menakut-nakuti penghuni istana kecil itu. Pada itu, Nyi Upih dan anak-anaknya yang sudah mengetahui bahwa di halaman depan ada dua sosok mayat, sama sekali tidak berani membersihkannya.
Mereka menunggu saja sampai ada orang yang mengambil untuk menguburkan mayat itu. Apakah kau juga takut, Sangkan? Bertanya Inten Prawesti. Ampun Putri, lebih baik aku menyapu jalan-jalan di seluruh padukuan daripada harus membersihkan halaman depan pagi ini. Nanti jika orang-orang Karangmojo sudah datang, aku akan menyapunya sampai bersih, tanpa bekas telapak kaki satupun yang tersisa. Telapak kakimu sendiri? Tentu tidak, Putri. Aku menyapu melangkah mundur, sehingga telapak kakiku sendiri akan terhapus oleh goresan lidi. Inten Prawesti mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum. Kau memang pintar. Sementara itu, Raden Kuda Rupoko dan Panji Surowilogo telah berada di regel rumah Ki Buyut Karangmojo. Perlahan-lahan Raden Kuda Rupoko melangkah maju memasuki halaman yang luas itu. Namun wajah Raden Kuda Rupoko tiba-tiba menjadi tegang. Dilihatnya Kidang Alit telah berada di halaman itu, dan dengan acuh tak acuh melihat kehadiran kedua bangsawan itu sambil duduk saja di tangga. Setan itu ada di sini, desis Raden Kuda Rupoko. Biar saja Raden, jika ia acuh tidak acuh terhadap kedatangan kita, maka biarlah kita juga tidak menghiraukan kehadirannya di sini. Raden Kuda Rupoko mengangguk, dan seperti yang dikatakan oleh Panji Surowilogo, ia sama sekali tidak menghiraukan kehadiran Kidang Alit. Ternyata Ki Buyut telah melihat kedatangan keduanya, sehingga kemudian dengan tergesa-gesa ia pergi menyambut kedatangannya. Silakan Raden, marilah. Raden Kuda Rupoko mengangguk sambil menjawab. Terima kasih Ki Buyut. Silakan Raden berdua naik ke pendopo. Raden Kuda Rupoko menyerahkan kudanya kepada seorang anak muda yang dengan tergesa-gesa mendekatinya. Sedang seorang yang lain telah menghampiri Panji Surowilogo pula. Ketika Raden Kuda Rupoko dan Panji Surowilogo naik ke pendopo, mereka masih sempat melihat Kidang Alit berdiri dan masih dalam sikapnya acuh tidak acuh. Ia melangkah meninggalkan halaman itu. Wajah Raden Kuda Rupoko menegang, namun kemudian Panji Surowilogo berbisik. Sudahlah, jangan hiraukan lagi. Apakah ia akan ke istana kecil itu? Tentu tidak. Ia tahu bahwa kita akan berada di sini untuk waktu yang pendek. Raden Kuda Rupoko menarik nafas, tetapi ia tidak menyahut lagi. Sejenak kemudian maka mereka pun telah duduk di pendopo di hadapan Ki Buyut beserta beberapa orang bebahu padukuhan itu. Apakah ada sesuatu yang terjadi, Raden? Bertanya Ki Buyut. Kedua tamunya mengerutkan keningnya, dan Raden Kuda Rupoko pun kemudian bertanya. Apakah Ki Buyut mendengar sesuatu tentang istana itu? Tidak, tetapi Kidang Alit mengatakan bahwa kemungkinan sekali Raden berdua akan datang pagi ini. Apakah ada hal lain yang dikatakan? Tidak. Ki Buyut berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi ia mengatakan pula bahwa orang-orang yang berada di Banjar itu tidak akan dapat mengganggu kita lagi. Apakah ada hubungannya kedatangan Raden berdua dengan orang-orang yang tinggal di Banjar itu? Apakah Kidang Alit tidak mengatakannya? Ki Buyut menggeleng sambil menyahut. Tidak, Raden. Hanya itulah yang dikatakannya.
Ratin Kuda Rupoko memandang wajah Panji Surowilogo yang menegang. Namun ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Kidang Alit benar. Orang-orang yang barangkali dimaksud tinggal di Banjar itu tidak akan mengganggu kalian lagi. Bukankah orang-orang itu pula yang telah melukai seorang anak muda Karangmojo? Dan agaknya Kidang Alit pula yang telah menyembuhkannya." "Kasdu maksud Raden?" Ratin Kuda Rupoko mengerutkan keningnya. "Iya Raden, orang-orang itulah yang telah meracuni tubuh Kasdu dan yang kemudian diobati oleh Kidang Alit. Kasdu kini sudah mampu berdiri dan berjalan setapak-setapak. Nampaknya ia akan segera pulih kembali. Mungkin lebih singkat dari dugaan Kidang Alit sendiri." "Syukurlah." Ratin Kuda Rupoko mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Ki Buyut, sebenarnya lah kedatanganku memang ada hubungannya dengan orang-orang kasar itu." "Apakah orang-orang itu sudah mengganggu istana itu?" "Bukan saja mengganggu, mereka telah mencoba untuk memasuki istana itu dengan menakut-nakuti Bibi Kuda Narpoto." Oh. Untunglah bahwa kami berdua masih berada di istana itu, Ki Buyut, sehingga aku masih sempat mencoba melindungi Bibi menurut kemampuanku. "Jadi, 2 di antara ketiga orang itu terbunuh," berkata Ratin Kuda Rupoko. "Tetapi yang seorang berhasil meloloskan diri." Oh. Ratin Kuda Rupoko kemudian menceritakan serba singkat apa yang telah terjadi di halaman itu. Bahkan ia menceritakannya juga kehadiran seorang yang tidak dikenal menyamar wajahnya di dalam malam yang kelam. Ki Buyut Karangmojo menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berdesis, "Apakah mungkin orang ketiga itu adalah Kidang Alit?" "Aku tidak dapat memastikannya, Ki Buyut. Tetapi memang mungkin. Apalagi ketika pagi ini aku menjumpai sebuah tantangan setelah kedua mayat itu disingkirkan dari tempatnya." Ki Buyut Karangmojo mengerutkan keningnya. Meskipun orang-orang yang ada di Banjar itu sudah tidak ada lagi, tetapi ternyata bahwa Karangmojo belum akan menjadi tenang. Persoalannya masih akan berkembang terus, berkisar dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Agaknya persoalan akan timbul antara Ratin Kuda Rupoko dengan Kidang Alit. "Aku tidak mengerti. Siapakah sebenarnya Kidang Alit itu?" berkata Ki Buyut di dalam hatinya. "Ia menolong Kasdu, tetapi ia telah menodai 2 orang gadis. Orang-orang kasar itu telah melukai Kasdu dengan kejamnya. Tetapi setelah itu, mereka tidak pernah berbuat apa-apa. Kini agaknya Kidang Alit telah mulai dengan persoalan barunya dengan bangsawan-bangsawan itu. Apakah salahnya jika hubungan antara mereka itu dilakukan dengan baik?" Tetapi gambaran di dalam angan-angan Ki Buyut segera merayap kepada gadis cantik yang ada di istana itu. "Tentu Kidang Alit telah menjadi gila karena Putri Inten Prawesti itu," berkata Ki Buyut selanjutnya kepada diri sendiri. Dalam pada itu, Ki Buyut bagaikan terbangun dari mimpinya ketika Ratin Kuda Rupoko berkata, "Ki Buyut, kedatangan kami sebenarnya ada hubungan juga dengan kematian kedua orang itu. Mayat itu sampai sekarang masih ada di halaman. Aku ingin minta bantuan 3 atau 4 orang untuk menguburkan mayat-mayat itu." "Oh," Ki Buyut mengangguk-angguk. "Tentu Raden,
Kami tentu akan membantu. Terima kasih Ki Buyut. Aku harap bahwa mereka akan dapat mengambil mayat itu sekarang. Tentu Raden. Aku persilahkan Raden menunggu sebentar. Ki Buyut, sebaiknya kami mendahului saja. Kami menunggu mereka di rekol halaman. Baiklah Raden, silahkan. Aku akan segera mengirim beberapa orang untuk menguburkan mayat itu. Demikianlah Raden Kuda Rupoko dengan tergesa-gesa meninggalkan rumah Ki Buyut. Sikap Kidang Alit menimbulkan kecurigaannya, sehingga rasa-rasanya ia tidak sampai hati meninggalkan istana kecil itu terlampau lama. Pada itu, selagi Raden Kuda Rupoko dan Panji Surowilogo tidak berada di istana, penghuni istana itu sama sekali tidak ada yang berani turun ke halaman itu. Mereka tahu bahwa di halaman itu ada 2 sosok mayat. Karena itu, maka mereka pun seolah-olah berkumpul di belakang, di dapur dan di bilik Nyi Upih. Silahkan Gusti, Gusti duduk saja di serambi. Pinta Nyi Upih kepada Raden Ayu Kuda Narpoto yang membantunya di dapur. Tidak Nyai, aku senang berada di sini. Sebenarnya lah, aku agak takut tinggal di luar sendiri. Meskipun di serambi belakang rasa-rasanya ada sesuatu yang lain. Tentu tidak akan ada apa-apa, Gusti. Nyai, aku adalah orang tua. Rasa-rasanya ada firasat padaku bahwa persoalan ini masih akan ada kelanjutannya. Tetapi Raden Kuda Rupoko dan Panji Surowilogo akan selalu melindungi Gusti. Nyai, aku tidak akan dapat menahan mereka untuk waktu yang tidak tertentu. Pada suatu saat, mereka akan kembali ke Demak atau kemanapun, mungkin ke perguruannya atau berkelana lebih jauh. Nyi Upih mengangguk-angguk. Ia pun mengerti bahwa tidak untuk selamanya kedua orang itu akan tetap berada di istana terpencil itu. Tetapi ia tidak dapat mengatakan apapun juga selain menundukkan kepalanya. Tetapi baiklah, kita tidak perlu memikirkannya sekarang, Nyai. Berkata Raden Ayu Kuda Narpoto itu. Kita pasrahkan saja kepada Yang Maha Agung. Sementara itu, di dalam biliknya, Sangkan dan Pinten duduk di lantai sambil menghadap Inten Prawesti yang duduk di pembaringan Pinten. Dengan wajah yang tegang, Inten masih mempercakapkan perkembangan yang terjadi di malam yang baru lampau. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Istana yang Suram pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.